Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bernafas untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah maupun kegiatan duniawi lainnya. Baik, teman-teman semuanya, kembali saya hadirkan sedikit berbagi ilmu, di mana kemarin kita sudah bahas tentang wudhu dan tayamum, baik itu pengertian macam-macam rukun, hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan hal-hal untuk menghilangkan hadas kecil, ya teman-teman ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian part 3, yaitu hadas besar. Di mana hadas besar ini tentu cara membersihkannya bukan dengan cara berwudhu, ya teman-teman, kan, tetapi dengan cara mandi wajib. Nanti kita bahas setelah materi berikutnya. Ya baik teman-teman, kita masuk materi ketiga, part bagian 3, yaitu hadas besar. Kita masuk dulu kepada pengertian hadas besar. Kita ketahui hadas besar adalah suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebabkan keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Mensucikan diri dari hadas besar adalah mandi janabah, mandi wajib. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi boleh diganti dengan tayamum. Jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, jadi dari bagian belakang kemulauan kita dan juga kemulauan kita. Kemudian cara mensucikan diri dari hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Kalau seandainya tidak ada air, boleh diganti dengan tayamum, teman-teman. Jadi yang termasuk hadas besar ini adalah haid, nifas, wilada, istihadah, mimpi basah bagi laki-laki, junub, atau berhubungan suami istri. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, kita masuk ya. Yang pertama, hal-hal yang termasuk hadas besar ini adalah haid. Jadi kita ketahui haid ya, yaitu ada darah yang rutin keluar dari rahim perempuan yang telah balik atau dewasa setiap bulannya. Jadi ini dialami oleh perempuan, teman-teman, yang sudah balik ya, atau usianya kalau nggak salah itu rata-rata umur 12 tahun ke atas itu sudah mengalami haid, teman-teman. Atau kalau di masa sekolah itu sudah kelas 6 atau kelas 5 itu sudah ya mengalami haid ini. Kemudian yang kedua, nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan, teman-teman. Jadi ada keluarnya darah ketika perempuan itu melahirkan, itu namanya nifas. Nah, kemudian yang ketiga, wilada, darah yang keluar dari rahim wanita sewaktu melahirkan atau bersalin. Nah, ini bersama dengan nifas, tapi bedanya di sini yang keluar dari rahim wanita saat melahirkan atau bersalin. Kemudian adalah yang keempat, istihadah, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena penyakit, bukan di waktu haid atau nifas. Oke. Jadi adanya keluar dari rahim perempuan ini disebabkan ada suatu penyakit yang dialami oleh perempuan ini di dalam rahimnya. Jadi bukan waktu haid atau nifas, teman-teman. Yang kelima adalah permani. Ini bagi laki-laki itu baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Kemudian yang ketiga, bersetubuh. Bersetubuh ini ada hubungan badan bagi suami istri, baik keluar mani maupun tidak. Itu termasuk hadas besar, teman-teman. Baik ya. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi seorang yang berhadas besar. Yang pertama, dia tidak boleh sholat ya. Bagi yang sholat tentu dapat dosa kalau kita saat berhadas besar. Kemudian puasa, tawaf, itu ketika kita berada di Mekah ya, kita tidak boleh tawaf. Kemudian istihadah ya, yang keempat beristiadah, yang kelima itu bersetubuh atau hubungan badan suami istri.
Yang keenam, beriktikaf dalam masjid. Ya, beriktikaf dalam masjid itu menyendiri, merenung menyendiri dalam masjid. Yang ketujuh adalah memegang atau membawa Quran. Jadi kita berhadas besar kita dilarang ke-7 macam ini teman-teman ya, termasuk memegang atau membawa Quran. Lanjut teman-teman, yang kita bahas adalah pertama adalah mimpi basah. Jadi mimpi basah adalah keluarnya air mani bagi laki-laki yang sudah balik sewaktu sedang tidur. Jadi ketika dia tidur tiba-tiba keluar saja air dari kemanuan laki-laki ini, itu disebut dengan air mani ya, itu namanya mimpi basah. Jadi yang ketentuannya yang pertama, keluarnya cairan kental dari kemaluan laki-laki yang disebut dengan air mani. Yang kedua, diiringi dengan rasa kenikmatan. Nah, maka dia dilarang untuk sholat, puasa, menyentuh atau membaca Quran, iktikaf dan masjid, tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Oke, itu berkaitan dengan mimpi basah. Itu larangannya ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari hadas besar? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara mandi wajib. Jadi apa maksud dengan mandi wajib? Yaitu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, di mana dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surah Maidah ayat 6, ini potongan ayatnya, wa in kuntum junuban fatahharu, artinya dan jika kamu junub, artinya berhadas besar, maka mandilah kamu. Itu dikatakan dalam surah Maidah ayat 6. Baik, kemudian ada macam-macam mandi ya. Yang pertama, mandi mubah, mandi yang dibolehkan. Kemudian mandi sunnah, mandi wajib. Kemudian adalah sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama tadi ada keluarnya darah haid, yang kedua keluarnya darah nifas, yang ketiga keluarnya darah wiladah, yang keempat keluarnya darah istihadah, yang kelima keluarnya mani, yang keenam karena bersetubuh yaitu antara suami dan istri, yang ketujuh karena bermimpi basah atau keluar mani, yang kedelapan adalah mu'alaf, artinya orang yang baru masuk Islam. Next, kita lanjut. Jadi sasaran mandi wajib yang pertama adalah beragama Islam, kemudian mumayyiz ya. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ya. Kemudian tidak dalam keadaan haid, kemudian dengan air yang suci, tidak ada yang menghalangi air ke seluruh badan. Kemudian yang keempat, rukun mandi wajib. Yang pertama berniat untuk menghilangkan hadas besar. Itu niatnya kita baca dulu ya. Ya. Kalau tidak dapat bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia saja atau bahasa kampung kita sendiri. Itu sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah lillahi ta'ala. Ya. Boleh dalam hati, boleh dilafalkan. Kemudian menyampaikan atau menyiramkan air ke seluruh badan. Kemudian tertib yang dilakukan secara berurutan. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Pertama, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, kemudian menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, kemudian mendahulukan yang kanan dan dengan yang kiri, kemudian menutup aurat. Itu sunnah-sunnah mandi wajib. Kemudian bagaimana tata cara mandi wajibnya? Yang pertama kita lakukan pendahulunya adalah membasuh kedua tangan, setelah itu membasuh kemaluan. Kemudian rukun mandi ya. Jadi kalau rukun mandi ini kalau tidak berurutan, kalau kita tinggalkan satu di antaranya maka tidak sah. Kita ulang dari awal. Jadi caranya pertama adalah berwuduk secara sempurna. Kita berwuduk dulu seperti wuduk waktu sholat. Kemudian yang keempat menyela-nyela pangkal rambut ya, menyela-nyela. Yang kelima menuangkan air ke atas kepala dengan 3 kali cidukan tangan. Jadi kita siramkan air ke kepala kita ya,
yaitu sebanyak 3 kali. Keenam, mandi seperti biasa, disunahkan untuk mencuci kedua kaki dan tidak membilas tubuh dengan handuk. Kemudian yang ketujuh, sunnah jika mengakhiri mandi dengan baca doa atau syahadat. Itu boleh. Selanjutnya, mungkin sudah habis ya teman-teman. Nah, itulah berkaitan dengan hadas besar. Jadi salah satu cara kita menghilangkan hadas besar itu adalah dengan cara mandi wajib yang sudah kita paparkan tadi. Ya baik, itu saja teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Taharah berkaitan dengan hadas besar dan cara menghilangkan hadas besar ini mudah-mudahan bermanfaat, dan juga yang bagi yang mengikuti tes CPNS hari ini mudah-mudahan, dan kita doakan semoga lulus, dan bagi yang melaksanakan pembelajaran berkaitan dengan hadas besar ini semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.